Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nagita Ryoza dengan NIM 240531155. Di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya di mata kuliah Metodologi Penelitian yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Studi Kasus terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi di SMA. Nah, selanjutnya, adapun latar belakang masalah di dalam proposal saya ini, yaitu pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam konteks pendidikan modern. Proses pembelajaran tidak lagi hanya berfokus pada penguasaan materi, tetapi juga pada pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Salah satu adalah kemampuan berpikir kritis. Kemampuan ini sangat penting karena memungkinkan siswa untuk memahami, menganalisis, serta mengevaluasi berbagai informasi yang mereka terima, baik dalam lingkungan akademik maupun kehidupan sehari-harinya. Nah, identifikasi masalahnya berdasarkan uraian latar belakang yang saya sebutkan tadi, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran ekonomi, yaitu bahwa siswa cenderung kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran karena metode yang digunakan masih bersifat konvensional. Batasan masalah dari proposal saya ini, agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas, maka peneliti membatasi permasalahan pada kajian mengenai pengaruh model pembelajaran berbasis studi kasus terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA ini. Adapun rumusan masalahnya, berdasarkan batasan masalah yang telah ditetapkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana penerapan model pembelajaran berbasis studi kasus ini dalam pembelajaran ekonomi di SMA? Nah, yang kedua, bagaimana tingkat kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran ekonomi? Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran berbasis studi kasus terhadap kemampuan berpikir kritis siswa di SMA? Adapun tujuan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan model pembelajaran berbasis studi kasus dalam pembelajaran ekonomi, mengetahui tingkat kemampuan berpikir kritis siswa, serta menganalisis pengaruh model pembelajaran berbasis studi kasus terhadap kemampuan berpikir kritis siswa di ekonomi SMA tersebut. Nah, adapun manfaat penelitian ini, yaitu secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pendidikan, khususnya dalam bidang pendidikan ekonomi yang berkaitan dengan model pembelajaran dan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, kajian pustakanya kita masuk. Yang pertama yaitu kajian teori. Kajian teori ini yang pertama, model pembelajaran berbasis studi kasus. Yang kedua, kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, selanjutnya penelitian yang relevan. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa model berbasis studi kasus memiliki pengaruh positif terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Hipotesis penelitian yang saya gunakan ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran berbasis studi kasus terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA. Nah, kita masuk di bab 3 yaitu metode penelitiannya. Yang pertama, jenis penelitian yang saya gunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen semu. Pendekatan ini saya pilih karena peneliti ingin mengetahui pengaruh suatu perlakuan, yaitu model pembelajaran berbasis studi kasus terhadap variabel lain, yaitu kemampuan berpikir kritis siswa. Tempat dan waktu penelitiannya yaitu di salah
salah satu SMA di Kota Padang ini, di Sumatera Barat. Populasi dan sampelnya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11. Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik purpose sampling, yaitu dengan mempertimbangkan kelas yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dengan variabel penelitian terdiri dari dua jenis, yaitu variabel bebas atau bisa juga disebut sebagai independen, dan variabel terikat atau dependen. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu tes untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa, observasi untuk melihat proses pembelajaran, serta dokumentasi untuk melengkapi data yang diperlukan. Yang terakhir yaitu teknik analisis data yang saya gunakan dalam proposal ini. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif untuk melihat gambaran umum, serta analisis inferensial untuk menguji hipotesis penelitian. Uji hipotesis dilakukan menggunakan uji statistik yang sesuai seperti uji T untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel yang diteliti. Nah, baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan di presentasi saya mengenai proposal penelitian saya ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.